Di saat dunia mulai kehabisan energi, satu persatu negara mulai menunjukkan wajah aslinya. Bukan lagi lewat diplomasi yang halus, tapi melalui klaim wilayah. Filipina secara mengejutkan kembali membuka luka lama di Asia Tenggara, klaim atas Sabah. Dan ini bukan sekadar isu sejarah yang diangkat kembali. Seorang senator Filipina, Robin Padilla, secara terbuka mendesak Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk mengaktifkan kembali klaim tersebut dengan satu alasan yang sangat jelas, Sabah kaya akan minyak. Kalimatnya sederhana, tapi implikasinya sangat dalam. Now is the time. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini serius, tapi jika benar terjadi, apakah Asia Tenggara siap menghadapi konflik baru? Sabah, sejarah, dan perebutkan. Untuk memahami betapa sensitifnya situasi ini, kita harus melihat ke belakang. Klaim Filipina terhadap Sabah berakar dari Kesultanan Sulu. Pada tahun 1878, terjadi perjanjian antara pihak Sulu dan kekuatan kolonial Inggris terkait wilayah Sabah. Namun masalah utamanya terletak pada interpretasi. Apakah wilayah itu diserahkan sepenuhnya atau hanya disewakan? Filipina memandang Sabah sebagai bagian dari warisan historis Kesultanan Sulu. Sementara Malaysia menegaskan bahwa Sabah adalah wilayah sahnya, diperkuat oleh referendum tahun 1963 saat pembentukan Malaysia. Secara internasional, posisi Malaysia jauh lebih kuat. Sebagian besar dunia mengakui kedaulatan Malaysia atas Sabah. Artinya, secara hukum global, klaim Filipina berada pada posisi yang lemah. Namun dalam geopolitik, kekuatan hukum tidak selalu menjadi penentu utama. Faktor pemicu, energi adalah segalanya. Pertanyaan pentingnya adalah, kenapa sekarang? Kenapa isu ini muncul kembali di tengah situasi global yang memanas? Jawabannya mengarah pada satu kata, energi. Krisis energi global yang dipicu oleh konflik geopolitik dan gangguan distribusi minyak membuat banyak negara mulai berpikir lebih agresif dalam mengamankan sumber daya. Dalam kondisi seperti ini, wilayah yang sebelumnya hanya diperdebatkan secara sejarah berubah menjadi aset strategis. Sabah bukan hanya simbol sejarah, ia adalah wilayah dengan potensi minyak dan gas yang signifikan. Bagi Filipina, ini bukan sekadar klaim identitas, ini adalah potensi solusi atas tekanan energi nasional. Dan disinilah pernyataan now is the time menjadi sangat relevan dan sekaligus berbahaya. Karena ini bukan lagi soal masa lalu, tapi tentang masa depan energi. Dari diplomasi ke eskalasi, jika Filipina benar-benar mengambil langkah resmi, maka fase awal yang akan terjadi adalah tekanan diplomatik. Filipina dapat mengangkat isu ini ke forum internasional, mengirimkan nota diplomatik, dan membangun narasi domestik untuk memperkuat legitimasi klaimnya. Namun, respons Malaysia hampir pasti akan tegas. Dan dari sinilah potensi eskalasi mulai terbuka, ketegangan di Laut Sulu bisa meningkat, patroli militer akan diperkuat, dan risiko insiden kecil akan semakin besar. Sejarah pernah menunjukkan hal serupa. Insiden Lahad Datu tahun 2013 menjadi bukti bahwa konflik berbasis klaim Sabah bisa berubah menjadi operasi militer nyata. Jika kali ini yang bergerak adalah negara secara resmi, maka skalanya bisa jauh lebih luas dan kompleks. Dampak ke ASEAN. ASEAN selama ini dikenal sebagai kawasan yang relatif stabil, minim konflik terbuka antar negara. Namun, klaim Sabah adalah salah satu isu laten yang belum pernah benar-benar selesai. Jika Filipina kembali mengaktifkannya, ASEAN akan menghadapi ujian serius. Karena ini bukan sekadar sengketa biasa. Ini menyangkut kedaulatan, sejarah, energi, dan nasionalisme. Negara-negara ASEAN bisa berada dalam posisi sulit antara menjaga solidaritas kawasan atau melindungi kepentingan masing-masing. Dan jika konflik ini berkembang tanpa kendali, ASEAN berisiko kehilangan stabilitas yang selama ini menjadi kekuatannya. Indonesia terlalu dekat untuk netral. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam situasi ini, Indonesia hampir tidak memiliki ruang untuk benar-benar netral. Secara geografis, Sabah berbatasan langsung dengan Kalimantan. Artinya, setiap eskalasi di wilayah tersebut akan berdampak langsung ke Indonesia. Mulai dari potensi gangguan keamanan perbatasan, arus pengungsi, hingga ancaman terhadap jalur laut strategis. Belum lagi kawasan Laut Sulu yang selama ini dikenal rawan aktivitas kelompok bersenjata dan penyelundupan. Jika konflik negara masuk ke wilayah ini,
kompleksitasnya akan meningkat drastis. Indonesia kemungkinan akan memainkan peran ganda sebagai penjaga stabilitas kawasan, mediator diplomatik, dan pada saat yang sama memperkuat kesiapan militernya di wilayah perbatasan. Karena dalam skenario terburuk, dampaknya tidak akan berhenti di Sabah. Sinyal atau awal perubahan besar. Apakah ini hanya manuver politik atau benar-benar awal dari perubahan besar di kawasan? Jawabannya tidak sederhana. Di satu sisi, pernyataan seperti ini sering digunakan untuk kepentingan domestik dan meningkatkan sentimen nasionalisme. Namun di sisi lain, momentum yang dipilih tidak bisa diabaikan. Krisis energi global, tekanan ekonomi, dan kebutuhan sumber daya, semuanya mendorong negara untuk berpikir lebih berani. Dalam situasi seperti ini, sejarah sering dijadikan dasar untuk langkah strategis. Dan ketika energi menjadi faktor utama, risiko konflik akan selalu meningkat. Sabah bukan sekadar wilayah sengketa. Ia adalah pertemuan antara sejarah, energi, dan kepentingan geopolitik. Dan ketika sebuah negara mulai mengatakan, sekarang adalah waktunya, maka kawasan tidak bisa lagi menganggapnya sebagai isu biasa. Karena dalam dunia geopolitik, konflik besar hampir selalu dimulai dari satu pernyataan kecil.